Gambang Kromong itu sebenarnya perpaduan antara dua budaya, ya. Budaya Cina dengan budaya di Jakarta sendiri. Ya. Budaya Cina itu jelas sekali, di sana ada alat musik yang disadur, yaitu ada tehyan, sukong, dan kong ahyan. Sementara budaya dari Jawa Barat sebenarnya itu ada gendang, ada kromong, dan ada gambang. Itu merupakan sudah nggak bisa ditawar, ya, nggak bisa ditukar-tukar lagi kan ini kan. Ya, itulah aransemen awal dari gambang kromong. Kira-kira awal abad 19 itu dia sudah dikenal di Batavia. Saat itu Jakarta namanya Batavia. Wabil khusus Batavia pada kawasan Ommelanden. Kalau kamu kenal zaman sekarang itu Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek, dulu sebutnya Batavia and Ommelanden. Pada abad 19 dia sudah dikenal dan sudah dimainkan oleh orang-orang sini. Artinya oleh orang-orang sini itu oleh orang-orang Betawi. Pada sejarahnya gambang kromong itu sebenarnya hanya khusus untuk orang-orang noni-noni Belanda gitu. Ya, bukan cuma di acara ini, tapi kalau pas saat orang-orang Belanda pesta, ya biasanya orang-orang Cina pesta itu pasti ada gambang kromong. Itu sampai sekarang masih ada seperti itu. Jadi apabila ada saudara-saudara kita dari Cina itu ada acara-acara apalah ya, acara-acara keluarga mereka pasti ada gambang kromongnya di situ. Nah, disitulah timbul perpaduan musik-musiknya tadi. Gambang kromong itu adalah perpaduan alat. Gambang itu ada di Betawi. Kromong ada di Betawi. Jadi gambang dan alat kromong. Gambang itu dari kayu, suaking ya. Gambang itu jumlahnya 10. Dari besi atau perunggu. Kemudian ada gambang, ada kromong, kemudian juga ada yang namanya gendang. Gendang itu adalah gendang Sunda, ya, gendang Sunda. Gitu. Ada juga gong, ada juga kecrek. Kan? Itu perpaduan antara musik yang ada di Jawa Barat dan Jakarta atau di Betawi gitu ya. Kemudian ada lagi satu lagi sekarang yang namanya tehyan. Alat yang masuk dari Cina yang sekarang dipakai untuk sebagai musik yang paling depan untuk mengiringi memulai lagu itu biasanya menggunakan tehyan ya. Orang bilang tehyan, padahal itu sebenarnya kohayan ya, namanya itu. Musik gambang kromong menjadi alat musik. Alat musik ini juga sebagai alat yang bisa menyatukan keseluruhan potensi budaya. Sebab budaya itu yang bisa merekatkan suku-suku yang ada di Indonesia melalui budaya. Contohnya juga salah satunya gambang kromong. Gambang kromong itu masuk unsur alatnya itu alat Sunda umpamanya, gendangnya. Juga masuk unsur Betawi. Juga maksud yang namanya unsur Cina, alat-alatnya gitu loh. Dan juga lagu-lagunya di situ juga masuk, ada juga unsur-unsur lagu-lagu, memang lebih banyak lagu-lagu Betawi, tapi ada pengaruhnya juga sedikit dengan lagu-lagu Sunda sedikit.
Betawi itu di dalam musik saja dia menerima semua instrumen. Apakah itu instrumen tradisi yang tadi dari Cina, apakah instrumen dari Jawa Barat, ataukah ada instrumen dari modern dari Eropa seperti ada keyboard, bass, dan trompet dan lain sebagainya, itu bisa diterima dengan baik. Gambang Kromong itu adalah musik. Musik ini bisa mempersatukan jalinan silaturahmi atau ikatan persaudaraan, ikatan kekeluargaan yang melalui grup musik. Kalau pemain itu bebas, kita kan yang namanya musik ataupun budaya itu tidak harus bahwa dia harus orang Betawi yang mukul, enggak. Jadi misalnya kayak Teyan dulu pertama orang Cina yang mainin, kemudian setelah dia mempelajari masuk juga orang-orang Betawi. Gendangnya pertama yang mukul orang Sunda, kemudian orang Betawi juga belajar begitu. Jadi kalau budaya ini kan selalu fleksibel, selalu masuk ke dalam ruang-ruang tertentu dan nggak pernah dia memandang, oh ini harus orang Betawi, oh ini harus orang Sunda, ini harus orang Jawa, enggak. Ya. Yang namanya musik itu begitu fleksibel, begitu luas, nggak harus orang orang Betawi semuanya, enggak. Itulah yang namanya bahwa budaya itu bersifat luas. Ya, dan fleksibel, dan boleh siapa aja yang mau memainkan itu. Banyak pemain gambang kromong itu sekarang ini bukan cuma orang Betawi, tapi dari suku mana saja, ya, dengan catatan dia suka, dia bisa, dan dia cinta dengan musiknya itu, dia pasti bisa belajarin. Manapun kita membunyikan do, pasti di seluruh dunia paling ujung itu kenal suara do. Kemudian dimanapun kita membawakan lagu ondel-ondel, orang senang. Oh, mereka ikut goyang-goyang. Itu menandakan dengan goyang-goyang, mulanya goyang-goyang kaki, kemudian mereka rasa nikmat, menggoyang-goyangkan tangan, menggoyang-goyangkan badannya, dan itu menjadi tanda bahwa mereka menyukai kesenian ini. Itu kan mempersatukan hati dari satu ke satu hati yang lainnya. Penyatuan itu, penyatuan dalam satu rombongan, ya kan, rombongan seni. Jadi seni itu tidak bisa diakui bahwa ini milik saya, walaupun memang itu adanya di tempat saya. Masuk unsur lain itu adaptasi musik lain. Itulah Betawi yang tidak pernah melarang siapapun masuk ke negerinya. Itulah orang Betawi yang selalu egaliter. Musik gambang kromong malah makin mempersatukan dan makin memperindah nuansa gambang kromong itu sendiri. Kesenian, apapun jenisnya, menyatukan. Sejarah Betawi buat semuanya. Hujan gerimis aja, ikan teri diasini. Jangan menangis aja, iya kok jangan dipikir. Jangan ya bang ya. Hujan gerimis aja, masih ikan lele